Banyak seseorang yang mempelajari ilmu gaib itu, banyak yang mengalami kegagalan. Sesungguhnya, apa yang mengalami kegagalan tersebut? Saya udah belajar kemana-mana, udah ganti-ganti guru spiritual, namun yang saya dapat tidak bisa melihat fenomena gaib, tidak bisa melihat alam gaib, tidak bisa melihat jin. Apakah cara belajarnya itu salah? Apakah ada yang nutup? Pasti pertanyaannya seperti itu, tanda tanya besar. Karena banyak seseorang yang belajar ke tempat saya untuk pembukaan mata batin, katanya sulit untuk mempelajari karena ditutup supaya tidak bisa untuk melihat fenomena gaib. Apakah ada orang yang menutup mata batin seseorang? Mari kita jelaskan di sini. Bagaimana kalian udah mempelajari ilmu gaib tapi masih sering gagal? Apa yang menjadi kesalahannya? Pahami 3 poin ini. Pahami 3 poin ini karena 3 poin ini adalah kunci utama kegagalan kalian. Tidak ditemukan di tempat lain karena di tempat lain jarang yang membahas 3 poin ini. Di sini saya menjelaskan 3 poin kegagalan yang paling utama Anda mempelajari ilmu gaib. Yang pertama, poin yang pertama adalah penyebabnya pikiran. Kenapa pikiran itu bisa membuat kegagalan kita mempelajari mata batin? Nah, ini yang jarang kalian ketahui. Pahami ya, karena jin itu makhluk gaib. Jin itu makhluk gaib. Jin itu gaib, tidak memiliki bentuk kasar seperti manusia ini. Unsurnya tidak memiliki 4 dimensi. Unsurnya hanya 2 dimensi, sangat tipis seperti asap. Ya, jadi jin itu juga bisa berubah-ubah bentuknya. Bisa jadi manusia, bisa jadi cahaya, bisa jadi kecil, bisa jadi besar, bisa jadi hewan, bisa jadi bangunan, bisa jadi pohon. Nah, maka dari itu, jika kamu menggunakan pikiran sadarmu, pikiran yang ada di otak, di kepalamu ini, untuk melihat atau menembus makhluk gaib, untuk menembus alam gaib, untuk melihat bangsa jin, tidak bakalan bisa. Contohnya, jika kalian udah mempelajari ilmu gaib, udah mempelajari berbagai guru spiritual, salah satunya biasanya yang secara umum itu mempelajari ilmu gaib menggunakan doa, menggunakan mantra, menggunakan puasa, menggunakan melek pati geni semalaman, namun belum kunjung bisa melihat makhluk gaib. Kesalahannya di mana ini? Ya, jadi saat kamu membaca doa tersebut, yang pertama adalah pikiranmu itu fokus pada doanya, fokus pada mantranya dan bilangannya. Misalkan doanya, mantranya bagaimana, kamu baca 1 kali, kemudian baca lagi 2 kali, baca lagi 3 kali, kemudian pikiranmu di situ terus. Rangkaian doanya seperti ini, mantranya seperti ini, dan jumlahnya sekarang ini udah dapat sekian. Sehingga pikiranmu fokus pada doa dan jumlah bilangan. Nah, berarti pikiranmu itu masih aktif. Kalau aktif pikiranmu, berarti kamu masih menggunakan raga, masih menggunakan jasad. Sedangkan jin itu gaib, tidak bisa ditembus, tidak bisa dilihat oleh jasad. Nah, itu poin yang pertama untuk kegagalanmu. Poin yang kedua, kamu tidak diberitahu oleh guru spiritualmu perbedaan atau kunci utama untuk melihat fenomena gaib, untuk masuk di alam jin, untuk melihat jin itu apa saja. Nah, ini rawan ini. Kuncinya itu ada 3. Yang pertama, ada bayangan, ada khayalan, ada kenyataan. Nah, ketiga kunci ini sebenarnya harus diberikan di awal sebelum mempelajari ilmu gaib. Tujuannya apa? Saat kamu melihat penampakan-penampakan gaib, andai kata udah terlihat, maka kamu tidak salah. Oh, ternyata yang saya lihat ini khayalan saya. Oh, ternyata yang saya lihat ini
bayangan saya, oh ternyata yang saya lihat ini adalah kenyataan. Jadi jika kamu mengetahui 3 poin 3 kunci ini, maka kamu bisa untuk melihat fenomena gaib. Namun jika kamu tidak mengetahui 3 kunci ini, kesulitan untuk mengetahui makhluk gaib dan masuk di alam jin. Nah, yang pertama adalah khayalan. Khayalan ini ada definisinya. Gimana bisa jadi khayalan? Berarti kita menggunakan pikiran, kita memikir, kita memvisualkan. Kalau visual kan kekuatan pikiran ini untuk mengada-adakan bentuk cahaya, untuk mengada-adakan bentuk sosok gaib yang seperti ini. Nah, sedangkan khayalan, itu khayalan ya, itu khayalan. Menggunakan pikiran. Yang kedua adalah bayangan, sedangkan bayangan adalah kita udah pernah melihatnya, kemudian kita mengingat itu kembali. Nah, sedangkan kenyataan itu tiba-tiba terlihat dengan sendirinya. Tiba-tiba gaib itu ada di hadapan kita, tanpa kita pikirkan, tanpa kita bayangkan, tanpa kita visualkan, melainkan tiba-tiba ada. Itu yang dinamakan kenyataan. Jadi 3 kunci ini yang jarang diberikan oleh guru spiritual ya. Jadi kalau seseorang mempelajari ilmu gaib di saya jelaskan pengetahuannya terlebih dahulu, setelah itu praktek. Nah, yang ketiga yang membuat kegagalanmu untuk melihat fenomena gaib, untuk melihat makhluk gaib itu apa? Yang ketiga adalah kamu masih membandingkan pikiran antara ilmu yang kamu pelajarin saat ini dengan ilmu yang kamu pelajarin sebelumnya. Jika kamu masih menggunakan pikiran dan membanding-bandingkan, nggak bakalan bisa. Misalkan gini, kamu mempelajari di tempat lain dulu itu menggunakan doa, menggunakan wirid, menggunakan puasa ya. Kemudian sekarang ini mempelajari tanpa puasa, tanpa zikir, cuma disuruh duduk diam saja. Kemudian pikiranmu membandingkan, apa bisa cara ini, sedangkan cara menggunakan doa puasa saja nggak bisa, apalagi dengan cara tanpa puasa, tanpa doa. Nah, pikiranmu membandingkan terus menerus sehingga aktif dan pasti tidak bisa melihat fenomena gaib, pasti tidak bisa melihat keberadaan makhluk gaib karena ada perbandingan pikiran. Perbandingan pikiran berarti apa? Pikiranmu yang aktif. Lalu bagaimana caranya biar kita itu bisa melihat makhluk gaib, bisa menembus alam jin yang benar dan nyata? Caranya yaitu kita menonaktifkan pikiran sadar kita. Kita tidak menggunakan kepala kita tidak menggunakan pikiran kita. Kita berjalan mengalir sesuai SOP-nya saja, sesuai arahan dari pembimbingnya saja. Misalkan kalau mempelajari ilmu gaib di saya ya, jadi saya terangkan terlebih dahulu, jadi nggak langsung saya suruh meditasi. Ada pengetahuannya yang perlu Anda pahami. Yang pertama, pengetahuan tentang unsur manusia, terciptanya manusia itu unsurnya apa saja. Kemudian unsur gaib, terciptanya jin itu unsurnya apa saja. Kemudian apa yang bisa digunakan untuk melihat jin? Apakah mata ini, apakah batin, apakah sukma, apakah roh? Itu yang digunakan. Itu ada pengetahuannya. Ya, jadi sistemnya, ini ada sistemnya, ada sistem yang benar-benar itu udah ada sebelumnya. Saat Allah menciptakan manusia itu memiliki sistem juga. Jadi seperti halnya kita, manusia, kehidupan kita di alam bumi ini, di alam nyata ini, kita bertemu dengan sesama manusia, bisa melihatnya. Misalkan saya ada di pasar ini. Nah, banyak orang-orang yang saya lihat karena itu sesama manusia. Sesama manusia bisa melihat. Ada hewan, juga kita bisa melihat. Karena apa? Bukan sesama manusia kalau hewan ya, melainkan sesama memiliki jasad. Nah, pada intinya kita memiliki jasad kasar sama dengan orang atau hewan yang memiliki jasad kasar bisa melihatnya. Itu artinya sama-sama yang memiliki jasad itu bisa terlihat karena unsurnya sama. Saya memiliki jasad,
dan orang lain memiliki jasad, hewan juga memiliki jasad, pohon juga memiliki jasad. Itu yang bisa kita lihat. Namun, jin tidak memiliki jasad, itu yang tidak bisa kita lihat. Sedangkan jin itu tidak memiliki jasad, bisa melihat kita, bisa memantau kita. Nah, supaya kita bisa melihat jin, supaya kita bisa melihat, menembus masuk di alam jin, di alam gaib, berjalan-jalan meraga sukma, itu bagaimana? Pahamin apa yang digunakan untuk melihat jin tersebut. Menurut pembelajaran saya, SOP-nya yang digunakan untuk melihat jin, yang digunakan untuk masuk di alam jin, itu bukan jasad, bukan mata yang ada di kepalamu, melainkan sukmamu. Sukma itu adalah gaibnya manusia. Jadi, gaibnya manusia dengan gaibnya jin, sesama unsur, gaib dengan gaib, pasti bisa melihatnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengaktifkan sukma ini? Bagaimana cara mengaktifkan gaibnya manusia ini yang dinamakan sukma? Caranya dengan cara meditasi, bukan dengan cara zikir, bukan dengan cara ritual, bukan dengan cara pergi ke tempat keramat, bukan dengan cara kita melek satu hari satu malam, melainkan dengan cara bermeditasi. Meditasi di situ kita diarahkan untuk melepaskan sukma itu bagaimana. Jadi andai kata ini manusia, ini memiliki 3 unsur, ada jasad, ada roh, ada sukma. Jika sukma ini aktif, maka sukma ini ada di paling depan. Ya, ada di paling depan. Kalau ada yang di paling depan, kalau ada jin yang ada di sekitar, ini terlihat semua. Karena sukma ini aktif. Beda lagi sukma ini non-aktif. Sukma ini berada di paling belakang. Yang di paling depan adalah jasad, raga. Yang bisa kita lihat adalah yang memiliki raga, bentuk kasar. Nah, itulah caranya dan 3 poin utama yang membuat kegagalanmu untuk mempelajari ilmu gaib. Jadi, ilmu mata batin itu ilmu yang mempelajarin untuk bisa melihat fenomena-fenomena gaib. Ilmu yang digunakan untuk menembus alam gaib. Nah, ada yang berkata dengan cara doa tertentu, dengan cara mantra tertentu, bisa terlihat makhluk gaib. Buktinya ada yang berhasil dengan wirid ini, dia nampak gaib. Lalu saya tanya, saat kamu melihat fenomena gaib, saat kamu menggunakan doamu, menggunakan zikirmu, kemudian terlihat makhluk gaib, bentuknya seperti apa? Pastinya dia jawab, berbentuk bersorban putih. Kenapa kok bersorban putih? Kok nggak yang hal yang lain? Entah itu wajahnya hancur, entah itu kuntilanak, banaspati, tuyul, terus sundar bolong, dan lain-lain pocong. Kenapa kok nggak terlihat itu? Kok yang terlihat hanya orang-orang yang bersorban putih semua, hal-hal yang bagus semua. Nah, karena Anda nggak paham, sesungguhnya saat kamu melakukan zikir, kemudian terlihat penampakan gaib yang bersorban putih. Nah, itulah gaib yang ada di doamu, itulah gaib atau khodam yang ada di zikirmu. Itu keluar, ada di hadapanmu, entah ada di sampingmu, sehingga kamu melihatnya. Kamu terlihatnya, oh ini gaib. Kemudian pikiranmu kamu mengartikan dengan doa ini saya bisa melihat gaib. Lalu coba kamu terawang di suatu danau, di suatu laut, di suatu tempat angker, di punden menggunakan doa tersebut. Pasti yang terlihat sama, bersorban putih. Padahal di situ banyak makhluk gaib. Ada kuntilanak, ya, ada genderuwo, kemudian ada panglima seperti zaman kerajaan, dan lain-lain masih banyak. Nah, inilah yang jarang dimengerti. Seseorang menganggap menggunakan doa ini bisa terlihat, padahal yang kita pelajarin itu bukan untuk melihat gaib yang ada di doa tersebut, melainkan kita melihat gaib yang ada di alam. Tujuannya apa? Misalkan kamu mengalami sakit ataupun diserang sama makhluk gaib, kamu tahu siapa yang menyerang saya, siapa yang ada di
tubuh saya, kita terawang. Oh, oh ternyata sosoknya ular. Oh, ternyata sosoknya genderuwo. Oh, ternyata sosok pocong. Nah, kalau kita mempelajari ilmu gaib dengan benar, jadi ilmu yang menerangkan, yang mempelajari untuk melihat fenomena gaib yang ada di alam. Jadi, misalkan kita menerawang di laut, terlihat, oh itu jin. Oh dia bentuknya seperti ratu, oh dia bentuknya seperti naga, dan lain-lain. Nah, inilah ilmu gaib yang benar seperti itu. Jadi, makanya saat mempelajari hanya dengan meditasi mengaktifkan sukma saja. Setelah itu, yang terlihat di alam sekitar, kamu berada di mana saat melakukan meditasi. Di rumah ya bisa melihat gaib yang ada di sekitar rumahmu. Di laut ya melihat gaib yang ada di sekitar laut. Di gunung yang melihat gaib yang ada di sekitar gunung itu apa saja. Itu semua terlihat. Nah, jadi harus bisa memahami sebenarnya ya. Maka dari itu, ilmu gaib sebenarnya itu hanya bisa digunakan untuk menembus alam gaib. Nah, misalkan ada seseorang yang bilang, kenapa penglihatan gaib saya dengan orang lain itu kok berbeda? Orang ini melihat harimau, saya melihat wanita cantik, padahal sama-sama di situ. Nah, berarti orang ini nggak memahami unsur jin. Jin itu tidak memiliki jasad, ini pengetahuan utamanya. Sehingga dia bisa berubah-ubah bentuk. Misalkan saat diterawang oleh orang si A, dia menampakkan sosok harimau. Kemudian diterawang oleh sosok si B, dia menampakkan sebagai orang wanita yang cantik. Diterawang oleh orang C, dia menampakkan sebagai orang bersorban putih. Nah, jadi pada intinya sama-sama benar, ada gaibnya, ada energinya. Bentuk itu jangan dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah besar kecil energi, bukan bentuk. Itulah yang kita pahami tentang ilmu gaib ya. Nah, jadi bisa dipahamin ya. Mudah-mudahan pengetahuan ini bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.